Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Evian Faidurohim dari kelas SI1 dengan NIM 12 10 62 10 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai berkenalan dengan filsafat. Yang pertama, apa itu filsafat? Anggapan umum mengenai filsafat adalah bahwa yang dibahas adalah sebagai hal yang tinggi, terlalu sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi, sebenarnya apa sih filsafat itu? Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan sosial dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Kemudian, kapan kelahiran filsafat tersebut? Filsafat ini lahir karena manusia tidak puas dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Sebelum filsafat lahir, semua pertanyaan yang berkaitan dengan kejadian alam selalu mendapat jawaban dari cerita mitos dan dongeng yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Pergeseran cara berpikir dari mitos menuju akal inilah yang dimaksud dengan proses lahirnya filsafat. Jadi sebenarnya tidak ada waktu pastinya kapan kelahiran filsafat itu ada. Kemudian, dari mana berpikir filosofis? Filsafat atau filosofis diawali dengan adanya pertanyaan dan jawaban. Manusia itu sendiri yang memiliki rasa ingin tahu, sehingga akhirnya mempertanyakan sesuatu. Manusia bertanya karena adanya mesin pengetahuan di dalam dirinya, yang asalnya muncul begitu saja. Seperti sesuai katanya, filsafat berpikir secara bijak, menjawab pertanyaan dengan pemikirannya sendiri. Kemudian ada metode Sokrates. Metode Sokrates dalam dialog cerita Sokrates yang pertama yaitu memunculkan pertanyaan yang dianggap bermasalah. Kemudian yang kedua, mendiskusikan pertanyaan tersebut. Yang ketiga, dijelaskan secara logis. Yang keempat, membuang pemikiran negatif. Yang kelima, diungkapkan melalui pernyataan logis, pembuktian, dan jawaban. Dan yang terakhir, keenam, akhirnya diperoleh gagasan yang dapat diterima secara logis. Ada juga 5 metode Sokrates, yaitu yang pertama, apersepsi, yang kedua, kepastian, yang ketiga, menyusun hipotesis, keempat, falsifikasi, dan yang kelima, hipotesis baru. Kemudian, cara kerja filsafat. Yang pertama, yaitu reflektif atau melihat dari diri sendiri. Yang kedua, masuk akal. Artinya di setiap perangkat, ilmu pengetahuan akan didapati unsur rasionalitas atau kemasuk akalan. Yang ketiga, berpikir sistematis dan analitis. Artinya selalu berpikir logis, yaitu terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Kemudian, yang keempat, konsepsional. Berarti gagasan-gagasan tersebut dituangkan secara struktur dan teratur. Yang kelima, fundamental. Mendasar untuk mencari tentang hal khusus. Yang keenam, historis, yaitu cara kerja filsafat selalu bergantung pada anggapan filsuf bersangkutan mengenai tugas dan ciri filsafat. Yang ketujuh, spekulatif dan mengandung gejala umum. Spekulatif adalah hasil dari pemikiran intuitif, sedangkan gejala umum adalah himpunan dari segala unsur spesifik. Yang kedelapan, kepastian kebenaran. Diperoleh melalui penggunaan metode-metode ilmiah sehingga lebih menjamin kepastian kebenaran dari suatu pemahaman. Salah paham tentang filsafat. Yang pertama, filsafat adalah ilmu klinik. Yang kedua, filsafat bukan pedoman hidup. Yang ketiga, filsafat merupakan suatu ajaran ateisme. Yang keempat, filsafat memperumit masalah. Yang kelima, orang bisa hidup tanpa belajar filsafat. Yang keenam, orang dapat memperoleh makna tanpa belajar filsafat. Dan yang terakhir, orang butuh makna tetapi tidak butuh filsafat. Kemudian, apa itu makna dan unsur makna? Makna adalah hakikat yang mendalam dari segala sesuatu. Makna memiliki dimensi yang mendasar
logis, dan memiliki nilai. Nah, unsur-unsur dari makna ini yaitu mendasar, logis, dan bernilai. Kemudian, objek filsafat. Objek filsafat adalah segala sesuatu. Jadi, filsafat sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari makna dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu pernah dirumuskan menjadi 3 gagasan, yaitu jiwa, dunia, dan Tuhan. Segala sesuatu adalah semua yang tampak, lokos, dan tidak tampak, dokein. Sesuatu yang tampak itu selalu menempuh 2 cara. Tampak bagi saya, dokeimoi, dan sesuatu yang tampak tanpa kehadirannya, dokei. Yang tampak adalah sesuatu yang diketahui, knowable. Yang tidak tampak adalah sesuatu yang tidak tidak dapat diketahui, unknownable. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi pembicaraan dalam pokok soal filsafat. Yang dikaji oleh objek filsafat adalah makna dari segala sesuatu. Kemudian keberadaan. Objek filsafat disebut dengan keberadaan. Keberadaan atau eksistensi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu existere, yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Existere disusun dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Sesuatu dikatakan ada bila dapat dirasakan melalui panca indera manusia. Rumus hubungan ada dan hadir, yaitu ada sama dengan hadir sama dengan ada ditambah tiada. Kemudian kebenaran. Kebenaran terjadi jika konsep benar dan objek benar. Jika konsep benar dan objek salah, maka disebut bayangan. Jika objek salah dan konsep salah, ini disebut alam atau imajiner. Kemudian filsafat teoretis. Teoretis berasal dari bahasa Inggris, teori, yang berarti pemikiran tentang sesuatu. Kata Inggris ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu theoros, yang berarti cerita. Filsafat teoretis adalah memandang filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu yang sama derajatnya dengan disiplin ilmu lain. Kemudian ada kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul susunan dan evolusi alam raya. Kosmologi tumbuh sebagai cabang ilmu dari hasil observasi atau pengamatan para pakar dan terus berkembang dengan kemajuan dunia sains, ilmu pasti, dan penjelajahan antariksa. Kemudian ada logika dan etika. Logika adalah studi tentang metode dan prinsip-prinsip untuk membedakan nalar yang baik, benar, dan buruk, keliru. Etika mempelajari nilai tentang sesuatu yang baik, buruk, lemah, bahagia, dan lain sebagainya sebagai pedoman atau asas suatu individu. Logika membicarakan tentang benar atau salah, sedangkan etika membicarakan baik atau buruk. Logika ini terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, tidak menerima apapun dengan benar kecuali sudah dibuktikan dengan nalar. Kedua, memilah-milah menjadi beberapa bagian kecil sebelum ditelaah. Ketiga, berpikir secara runtut. Keempat, membuat perincian yang selengkap mungkin. Kemudian yang terakhir, relevansi filsafat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai macam pertanyaan yang muncul, baik itu yang terpikirkan oleh kita maupun yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan. Berfilsafat pun dapat diartikan bertanya-tanya disertai rasa heran. Dalam konteks yang ada, filsafat berperan sebagai hasil dari rasa heran terhadap apa yang menjadi pertanyaan yang akan kita lontarkan. Jadi relevansi filsafat dengan kehidupan sehari-hari kita ini adalah filsafat dapat menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang muncul oleh pikiran manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.